Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslina Imran dengan NIM 4424200005. Saya dari kelas Kimia A 2020 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang simbol-simbol hazard dan bahayanya. Yang pertama yaitu environmental toxin, di mana simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang dapat meracuni lingkungan, dapat menyebabkan efek jangka pendek atau jangka panjang pada makhluk hidup dan lingkungan, beracun untuk tanaman dan ekosistem air. Yang kedua yaitu simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang beracun, dapat menyebabkan efek yang mengancam keselamatan jiwa meskipun dalam jumlah kecil dan dengan paparan singkat. Jangan sampai kontak dengan kulit atau mata. Hindari kontak dengan kulit atau mata, jangan sampai terhirup atau tertelan. Yang ketiga itu flammable, atau simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah yang berisi bahan kimia yang mudah terbakar, dapat terbakar jika terkena panas, sumber nyala atau nyala api. Hindari sumber penyulut, jaga jarak, pakailah pakaian pelindung. Yang keempat yaitu iritan atau iritasi, di mana simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, dapat menyebabkan ruam atau gangguan kesehatan jangka pendek, toksisitas rendah, jangan sampai terhirup, tertelan atau membiarkan kontak dengan kulit atau mata, dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon, jangan lepaskan ke lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu compresses gas, di mana simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah tabung yang berisi gas terkompresi atau bertekanan. Gas mungkin sangat dingin, sangat dilepaskan. Wadah dapat meledak jika dipanaskan. Jauhi dari sumber panas, hindari kontak dengan kulit atau mata. Saya akan menjelaskan materi tentang penanganan kecelakaan di laboratorium K3 dan tindakan pencegahannya, di mana penanganan kecelakaan laboratorium adalah bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Berikut ada kasus-kasus yang terjadi di laboratorium, di mana luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salivitran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua, di mana kulit terkena asam pekat. Jika terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci tangan dengan larutan natrium bikarbonat. Yang ketiga, kulit terkena basah kuat, di mana segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Yang keempat, kulit kena brom, segera cuci dengan benzen dan olesi dengan gliserin. Setelah itu cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep. Kemudian yang kelima, kulit terkena logam natrium. Apabila segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan livetran. Yang keenam yaitu apabila jika kulit terkena fosfor, ambil fosfor dengan bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Apabila kulit terkena zat organik, jika kulit terjerat yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi dengan sabun dan air hangat. Ke-8, mata terkena asam atau basah, di mana jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%. Kemudian jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Dan jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan basah borat 1%. Yang ke-9 yaitu zat padat, zat cair, dan gas beracun, di mana jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dilakukan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basah kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat. Setelah itu minum susu murni. Senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Jika gas klor atau brom terhisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat, selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Kemudian teknik laboratorium, di mana tindakan pencegahan kecelakaan, prosedur yang benar dan aman tidak
saja melindungi diri Anda sendiri. Beberapa asas keselamatan tercantum, yaitu yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik. Hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata dalam laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata, segeralah siram dengan air. Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Kemudian gambar ini dapat dilihat pada gambar 1, di mana menyusupkan pipa gelas ke dalam sumbat. Yang kesembilan, untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya sambil diaduk. Pada gambar 2, jika tidak kalori yang dilepaskan terlalu besar dan terkolisasi, hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Di mana gambar 2 mengencerkan asam sulfat, selalu tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air sambil diaduk, jangan tuangkan air ke dalam asam. Kemudian yang ke-10, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibanding sendal. Kemudian kebersihan dan prosedur praktikum, di mana saat yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Yang kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat, jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahan tak larut ke dalam bak cuci. Yang keempat, beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol bereaksi, di mana yang pertama, baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. Kedua, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Letakkan botol bereaksi pada raknya. Kemudian jangan masukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol bereaksi. Selanjutnya, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Selanjutnya, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Gambar 3, di mana cara membuka untuk memegang tutup botol larutan. Yang kelima, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan golakan atau misalnya uap yang dibebaskan tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi, di mana pada gambar 4 cara memanaskan cairan dalam tabung. Yang keenam, di mana gelas kimia, labuk, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Kemudian pembakar bunsen, di mana sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya, dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Kemudian menangani dan mengukur cairan, di mana Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lain dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Kemudian untuk memindahkan dan menimbang padatan, di mana pemindahan padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Kemudian yang kedua itu menimbang. Cara menggunakan timbangan analitik, di mana selalu jaga kebersihan timbangan analitik dan meja timbang. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersihkan tumpahan pada timbangan. Jika tidak yakin bahwa timbangan sudah bersih, konsultasikan Anda penanggung jawab laboratorium atau alat. Kemudian pemindahan endapan, di mana penyaringan metode baku untuk memisahkan endapan dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam dari yang halus sampai kasar dari berbagai mutu. Pada gambar ini yaitu di mana melipat kertas saring untuk corong. Alat penyaring ditunjukkan pada gambar 7, di mana endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuang cairan kepada endapan tersebut. Pada gambar 7 bagian A, di mana alat penyaringan biasa, dan bagian B, alat penyaringan menggunakan corong Buchner. Padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini, sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan, di mana gambar 8 cara ini disebut dekantasi. Mendekantasi beningan supernatan. Kemudian pemusingan atau sentrifus, di mana asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi atau pemusing. Sentrifus pada gambar 9 adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal, di mana memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Pada gambar 9, di mana pemusing atau sentrifus
Ya baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.